Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-81. Ki Anggawangsa sendirian mempertahankan wilayah Pagelen. Tumenggung Yudha Nagara Banyumas yang berbaris di Segaluh sudah mendengar kedatangan kumpeni dari Pagelen bersama Ki Tumenggung Anggawangsa. Juga kabar bahwa Ki Tumenggung Cakrajaya sudah menyeberang ke pihak musuh. Sang Raja Sunan Kabanaran sekarang sudah sampai di Waja. Orang Pagelen dikumpulkan kembali. Dua adik, Pangeran Purbaya dan Mangkukusumo, sudah didudukkan kembali. Juga sang kakak Pangeran Suryodikusumo. Sudah besar pasukannya. Ada 3.000 prajurit berkuda. Sunan Kabanaran lalu meminta kepada sang adik untuk berbesar hati. Berkata Sunan Kabanaran, "Ini modalmu, Dinda. Di Pagelen sudah terkumpul 17.000 orang. Kecuali itu juga para pemburu dari Roma, Panjer, dan Pameden. Kalau dijumlah sudah lebih dari 30.000 modalmu. Aku dulu hanya punya 3.000 ketika memulai mandiri di Sukowati. Dan juga dekat dengan kota raja. Hanya setengah hari perjalanan. Kalau di sini jauh dari raja bisa bertindak sesukamu. Dinda, nanti pergilah ke Roma dan di sana seranglah Banyumas. Pameden dudukilah. Aku lihat prajuritmu yang pilihan ada 150 dengan 90 senjata. Yang bertombak 80, tombak hitam juga 80. Kalau benar mengatur pasukan itu sudah sekuat pasukan Bugis Bali." Sang adik menyembah. Sang raja berkata lagi, "Aku dan kamu pisah di sini. Aku akan menuju Kedu." Sang adik semua menyembah dan sungkem. Lalu sang raja bersalaman dengan sang kakak, Pangeran Suryodikusumo. Sang raja lalu berangkat bersamaan dengan sang adik dan sang kakak. Tak diceritakan di jalan, Pangeran Purbaya sudah sampai di Roma, di perbatasan dengan Pameden. Prajurit pembuka jalan sudah berhadapan dengan pasukan Tumenggung Banyumas. Sementara itu Sunan Kabanaran sudah sampai di Kedu dan bermarkas di Jemajar. 5 hari kemudian sudah kembali ke Mataram. Tak diceritakan di jalan. Singkat cerita sudah sampai di Mataram dan masuk keraton. Segenap pasukan sudah kembali ke rumah masing-masing. Hati orang kecil nyaman karena sang raja sudah kembali. Sementara itu di timur, Pangeran Mangkunagara memundurkan pasukannya ke Kaserenan. Setiap hari berperang, tetapi tetap strateginya hanya mengganggu musuh saja. Kalau dikejar menghindar, lalu kembali mengikuti musuh. Setiap hari seperti itu. Dongkol hati para pasukan Madura dan Kumpeni karena musuh datangnya seperti setan. Mayor Sakeber berunding dengan Patih Madura, Mas Aryo Monconagoro, para panji dan para opsir serta para bupati. Yang dibicarakan masalah makanan untuk Kumpeni dan segenap pasukan yang menggelar barisan. Pangeran Buminoto ditanya desa mana yang pantas dirambah, yang banyak berasnya. Pangeran Buminoto menjawab, "Tidak ada desa yang menandingi Masaran dalam soal beras. Kalau desa itu bisa direbut, tidak kekurangan makan seluruh barisan ini. Sungguh mencukupi." Pangeran Buminoto berkata dengan sangat meyakinkan. Mayor Sakeber lalu menyuruh prajurit berangkat ke Masaran. Terdiri dari 1.000 prajurit Madura, 200 kumpeni Islam, dan 500 prajurit Jawa. Pangeran Buminoto menyertakan Raden Wiryakusumo bersama 30 orang utusan. Kuda perang langit Madura memimpin pasukan, berangkat menuju arah tenggara untuk mengambil bahan pangan. Sementara itu, Pangeran Mangkunagara mendengar ada pergerakan pasukan dari markas Kumpeni di Melese.
Lalu pangeran berangkat dari Kaselenan dengan 300 prajurit berkuda. Ada 3 bupati yang dibawa, Tumenggung Surodigdoyo, Tumenggung Suromangunjoyo, dan Tumenggung Malang Nagoro. Mantri depan yang mengiringi 3 orang, yakni Malang Prakosa, Malang Trigomo, dan Malang Prawiro. 3 mantri mendahului berbaris di Karangri, sebelah barat desa Biro, dengan 500 prajurit berkuda. Pasukan 3 mantri telah mendengar bahwa musuh akan melewati mereka. Ketika sampai di utara Karangri, langsung dipukul. Para prajurit bersamaan keluar dari desa sambil bersorak. Suara bendi dan tambur bercampur tembakan. Orang Madura tangguh menahan. Diterjang, dirangsek, orang Madura kokoh. Perang berlangsung ramai antara pasukan berkuda Mangkunagaran melawan pasukan darat Madura. Prajurit Jawa sudah terdesak dan mengungsi di belakang pasukan Madura. Serangan terus dilakukan oleh pasukan berkuda Mangkunagaran. Prajurit Madura banyak yang luka tembak, ada 10 yang tewas. Pukul 10 pasukan berkuda 3 mantri sepakat untuk mundur, tetapi dengan terus membuntuti musuh sambil sesekali menembak dari kiri dan kanan. Sementara itu Pangeran Mangkunagara dari timur bersiap menyerang dari dalam desa. Ketika rombongan kumpeni sudah lewat separuh, segera diterjang. Barisan kumpeni putus di tengah, kocar kacir banyak yang tewas. 3 punggawa yang masih terus mengikuti pasukan kumpeni ketika melihat tuannya seketika bangkit lagi semangatnya. Bersama-sama lalu menerjang pasukan kumpeni yang sudah kocar kacir. Orang Madura yang mengamuk dihindari sambil menembak dan memanah. Banyak prajurit Madura yang kena tembak dan tewas. Saat waktu tengah lewat hari, Pangeran Mangkunagara mundur beserta pasukannya ke arah selatan dengan pelan-pelan. Para pembesar Madura merasa heran dengan kerusakan prajuritnya. Pangeran Mangkunagara kemudian bermalam di Karangri. Paginya memenggal telinga para korban tewas, lalu mengirimkan ke Kabanaran sebagai bukti kemenangan. Potongan telinga diaturkan kepada sang raja disertai surat yang menyatakan memenangkan perang. Banyak prajurit kumpeni dan Madura yang mati. Ada 70 telinga yang dikirimkan. Sang raja sangat gembira mendengar kabar ini. Sementara itu sisa pasukan Madura menjadi sangat marah. Sudah banyak korban, rencana mengambil pangan juga gagal. Karena kekurangan pangan, makin banyak prajurit yang tewas. Paginya berembuk lagi untuk menambah pasukan dengan membawa 70 kumpeni kulit putih dan 300 kumpeni Islam Bugis Bali. Prajurit Sampang yang dibawa 2000 di bawah pimpinan 3 Panji. Panji Kartoyudo, Panji Kartosari, dan Panji Purwodipuro. Di lain tempat, Pangeran Mangkunagara telah mendengar bahwa musuh kembali datang dengan pasukan yang lebih besar. Ada 3 Panji dan 3 Bupati Jawa, Wirodigdo, Rojoniti, dan Surojenggolo. Pangeran Mangkunagara segera mengundang sang paman Pangeran Singosari dan Tumenggung Kudonowarso. Para mantri depan dikerahkan semua. Sesampai di utara Tembayat, para pangeran berkumpul menyiapkan diri. Pasukan Pangeran Mangkudiningrat sudah datang, tetapi sang pangeran sakit cacar. Besar-besar cacarnya sehingga terpaksa dikirim ke kota Kabanaran. Adapun pasukannya kemudian disatukan dengan pasukan sang kakak Pangeran Mangkunagara. Ada 1000 prajurit berkuda dengan pimpinan Patih Jaya Sudirgo. Pasukan Pangeran Mangkunagara bersiap di desa Tundosoro. Rakit gelar yang dipakai adalah gelar Sapit Dumuk. Sebagai sayap kanan Wironoto dan Kudonowarso. Sayap kiri diisi Surodigdoyo dan Suromangunjoyo. Di belakang Pangeran Singosari dengan 700 prajurit berkuda. Tidak lama kemudian terlihat pasukan musuh datang dari utara mengalir ke arah selatan. Pasukan Mangkunagaran mencari tempat.
Kumpeni yang melihat gugup lalu menabuh tambur. Pecahlah pertempuran. Pasukan Kumpeni kocar-kacir karena kali ini jumlah pasukan seimbang. Meriam kecil orang Madura sejumlah 30 ditembakkan. Banyak prajurit Mangkunagaran yang luka oleh serangan musuh. Pangeran Mangkunagara terus menerjang dari timur ke barat, lalu ke utara berbelok ke selatan. Gerakannya tangkas seperti burung sikatan. Prajurit Madura kebingungan. Pertempuran hari itu tampaknya seimbang. Sampai selesai di waktu asar, prajurit Mangkunagaran yang tewas ada seorang mantri bernama Joyo Supanto. Yang luka Ronggo Panambangan. Ada satu lagi Tumenggung terluka. Tumenggung Surodigdoyo. Betis kirinya terluka. Tak lama ada bantuan datang dari Kabanaran.